Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Merdeka, kembali lagi bersama kami di Precast Prima Podcast. Jadi perkenalkan, saya Erwin Aprilianto, Presiden BM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Puang Rima Galatung, sekaligus host pada acara kita pada sore hari ini. Jadi di sini kami akan membahas terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicetus oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Jadi program ini dilaksanakan pada tahun 2020 dan terdiri dari beberapa program. Dan di sini kami akan membahas 3 program dan tentu saja kami telah menghadirkan 3 narasumber dari alumni dan peserta program. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya ingin memperkenalkan narasumber kami. Yang pertama itu ada Mita Permatasari dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan merupakan alumni Wira Usaha Merdeka. Kemudian yang kedua ada Sudarmianti dari Pendidikan Biologi dan merupakan alumni Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Angkatan ketiga. Dan yang ketiga ada Asirah Waradillah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan merupakan peserta kampus mengajar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Baiklah teman-teman, jadi itulah narasumber kita pada sore hari ini. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan motivasi dan pengalamannya terkait program MBKM yang diikuti. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya ingin memberikan pertanyaan. Nanti teman-teman bisa menjawab satu persatu. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi teman-teman sehingga bisa termotivasi dan ingin mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Mungkin yang pertama bisa Mita Permatasari, saya persilahkan. Oke, baik. Jadi alasan saya itu untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka itu yang pertama karena saya memang tertarik untuk mempelajari yang namanya ilmu kewirausahaan atau bisnis. Jadi saya ingin mendapatkan ilmu baru dengan mengikuti program Wirausaha Merdeka. Jadi mungkin saja ilmu-ilmu tersebut tidak diajarkan di dalam perkuliahan seperti itu. Jadi hal itu yang menjadi alasan utama kenapa saya ingin mengikuti program Wirausaha Merdeka seperti itu. Oke, baik. Ya, seperti yang dikatakan oleh teman kita, narasumber kita, Mita Permatasari, bahwa beliau ingin mencari motivasi dan pengalaman baru terkait wirausaha merdeka yang mungkin belum ada di kampus kami. Nah, lanjut ke Sudarmianti, apa yang memotivasi dan melatar belakangi sehingga ikut program pertukaran mahasiswa merdeka? Ya, untuk mengikuti program ini tentu saja suatu hal yang menarik ya untuk saya. Tentu dengan kita berexchange ke daerah orang dengan membawa banyak keberanian ya. Yang memotivasi saya itu karena ingin mendapatkan ilmu baru di tempat orang, pengalaman yang baru, bertemu dengan teman-teman yang baru. Ya, itulah yang menjadi latar belakang yang sangat mendorong saya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Apalagi mungkin dari banyaknya peserta dari berbagai daerah, pulau sehingga dikumpulkan dalam satu universitas, mungkin juga salah satu motivasi dan yang melatar belakangi sehingga nanti bisa ikut ke program pertukaran mahasiswa merdeka. Oke. Mungkin saya lanjutkan ke Asira, mungkin silahkan. Baik, jadi yang melatar belakangi saya ingin mengikuti program kampus mengajar ini, ingin keluar dari siklus yang monoton. Kuliah, kerja, tugas pula, saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih melalui pembelajaran di luar, yaitu kampus mengajar. Oke, dari pernyataan Asira tadi, beliau ingin keluar dari siklus mengajar yang monoton, yang itu-itu saja, tugas, kuliah, dan lain sebagainya, sehingga beliau mengikuti kampus mengajar, dan untuk merasakan mungkin sensasi mengajar kepada siswa-siswi yang belum pernah dirasakan. Sensasi mengajar secara langsung. Secara langsung, betul sekali. Setelah saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua bagi narasumber kita. Apa yang perlu dipersiapkan ketika mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Mungkin yang pertama silakan Asira. Oke, baik, terima kasih. Yang jadi hal yang perlu dipersiapkan dalam program MBKM ini, yang pertama itu memahami program yang akan diikuti. Selanjutnya, mempersiapkan nilai seperti nilai transkrip, surat rekomendasi dari dosen. Selanjutnya tentu adalah niat. Tuh, niat.
Niat dan usaha ya. Oke, baik, itu dari teman-teman kita dari kampus mengajar. Mungkin bisa Sudarmianti, apa yang perlu dipersiapkan ketika ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka? Mungkin saja teman-teman kita dari lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, dan lain sebagainya, bahkan di luar kampus Uniprima, banyak yang ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Silakan Sudarmianti bisa menyebutkan hal apa yang perlu dipersiapkan. Ya. Untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka itu harus mempersiapkan, yang pertama itu kita harus survei terhadap kampus yang akan kita tuju, yang akan kita pilih, apakah kampus tersebut sesuai dengan minat dengan prodi, apalagi apakah tersedia di kampus yang kita pilih. Dan yang kedua itu tentu persetujuan dari dosen, karena persetujuan dari dosen tentu akan mempermudah dalam proses di mana nilai kita akan dikonversi ketika kita kembali ke kampus kita ini. Dan yang ketiga itu tentu saja niat, dan yang terakhir juga izin dari orang tua, karena tanpa izin orang tua tentu mungkin akan menghambat jalan kita pada saat melaksanakan program. Itu mungkin. Oke, baik, poin yang terakhir mungkin izin orang tua, itu yang sangat perlu teman-teman. Mungkin bisa minta Permatasari, apa yang perlu dipersiapkan ketika mengikuti Wira Usaha Merdeka? Silakan Mita. Baik, terima kasih. Saya tambahkan dari teman-teman tadi, karena tidak jauh beda ya semua program ini. Terkait administrasinya tadi sudah disebutkan, ada transkrip nilai, surat pernyataan, rekomendasi, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama kalau kita mau ikut program adalah niat dan tekad yang kuat pasti. Kemudian kalau yang Wirausaha Merdeka pasti harus berjiwa mental entrepreneurship, kewirausahaan, yang tidak takut gagal seperti itu. Yang paling utama sih itu, karena yang namanya seorang wirausaha pasti ada kegagalan yang akan didapatkan, misalnya seperti nanti ada misalnya kalau proposal kita tidak di ACC misalnya, pasti itu akan membuat down. Tapi kalau kita sudah bermental wirausaha, pasti itu bisa menjadi motivasi kita untuk berbenah. Kita membenahi apa yang kurang dari proposal kita itu, seperti itu. Bahkan mungkin bisa bangkit lagi ketika mental kita kuat, ketika kita down pada saat itu, dan memulai kembali dan akan menguatkan diri kita sendiri. Oke, jadi itu teman-teman dari ketiga program, hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait Wirausaha Merdeka, kampus mengajar, dan pertukaran mahasiswa merdeka. Mungkin lanjut. Nah, teman-teman, apa yang Anda dapatkan atau benefit dari program yang Anda ikuti? Mungkin bisa Sudarmianti terlebih dahulu. Apa yang didapatkan ketika mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka? Yang didapatkan itu tentu saja banyak ya. Salah satunya pengalaman banyak sekali yang saya dapatkan selama proses mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Pengalamannya itu di mana kita harus berusaha berteman dengan orang yang baru, dengan kondisi di mana kita itu jauh ya dari keluarga, terutama orang tua, lingkungan yang baru mungkin, lingkungan yang baru, teman yang baru, apalagi di mana di pertukaran mahasiswa merdeka itu bukan hanya terdiri dari suku satu agama juga, bukan, kami terdiri dari banyak suku, banyak agama, di mana kita harus dilatih untuk saling toleransi, saling menerima kan. Dari situ saya juga menerima pelajaran di mana di program studi pendidikan biologi saya mendapatkan hal-hal yang baru, di mana di kampus kita ini mungkin dari fasilitas sudah ada yang cukup, tapi di kampus orang tentu lebih banyak daripada yang ada di sini. Jadi di situ saya juga mendapatkan banyak pelajaran dan juga bertemu dengan orang-orang hebat, apalagi dengan dosen-dosen orang yang di sana yang memiliki tentu saja jam terbang yang lebih tinggi ya kan. Ya, betul. Jadi mungkin itu yang dari pengalaman. Kemudian pelajarannya juga mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Baik, mungkin Sudarmianti bisa menjelaskan di mana letaknya, di mana posisi kampusnya, dan kampus penerimanya itu di mana, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya. Mungkin bisa dijelaskan di mana. Baik, saya itu diterima di kampus Universitas Pendidikan Indonesia, yang di mana letaknya itu di Bandung, Jawa Barat. Kampus ini sering dikatakan sebagai kampus UPI, atau yang terletak di Bumi Siliwangi.
Kampus ini merupakan kampus yang akan terkenang di hati saya karena ada banyak pelajaran tentu saja, di mana mungkin di kampus kita saya dari rumah ke kampus naik motor, tapi di sana saya jalan kaki, di mana lokasi di kampus orang itu luas, jadi kita harus berpindah dari gedung yang satu ke gedung yang lain dengan waktu yang mepet-mepet ya kan. Jadi itu banyak sekali sih. Intinya pengalaman yang mungkin tidak akan pernah dilupakan dari alumni MBKM. Betul sekali. Dan mungkin Anti mungkin masih di pertukaran mahasiswa Merdeka. Katanya di pertukaran mahasiswa Merdeka itu ada 4 kegiatan ya? Ada. Dalam modul Nusantara. Mungkin bisa disebutkan saja. Ya, itu ada kebinekaan, apa lagi ya? Refleksi. Mungkin refleksi, inspirasi dan juga yang terakhir ya, apa? Kontribusi sosial. Ya, itu kontribusi sosial yang dilakukan program yang terakhir yang kami lakukan sebelum kembali ke kampus asal. Ya, Oke, baik. Jadi itu teman-teman dari program pertukaran mahasiswa Merdeka, dan mungkin kita beralih ke Mita Permatasari. Itu benefit apa yang kita dapatkan ketika mengikuti Wirausaha Merdeka. Nah, mungkin bisa juga dijelaskan. Saya melihat ada piagam di sini. Bagaimana cara mendapatkan piagam ini? Silakan Mita Permatasari. Terima kasih. Jadi saya jelaskan Wirausaha Merdeka itu kan dari namanya saja wirausaha. Jadi di sini kita memang digembleng untuk menjadi seorang entrepreneurship gitu. Betul. Jadi di awal program itu ada yang namanya pre-immersion. Di situ kita melakukan workshop selama 1 bulan. Kita diberikan materi. Pematerinya adalah orang-orang yang memang bergelut di bidang kewirausahaan gitu. Memang ahlinya mereka. Kita ada workshop secara offline juga online. Selama 1 bulan itu kita memang fokus untuk materi-materinya. Kemudian ada tahap kedua nih. Tahap kedua itu ada immersion. Immersion itu onboarding. Di sini saya itu ada 2 kelompok ya, ada 2 kelompok. Iya, ada kelompok Outer Sutra, Outfit Sultan nama brandnya. Barangnya, produknya. Outer Sutra Sulawesi Selatan. Jadi Outer Sultan itu kepanjangannya Sutra Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya orang-orang Sultan saja yang bisa pakai ini. Betul. Jangan salah paham. Kemudian ada yang kedua itu sambal anti magar. Sambal anti magar. Singkatannya ada? Tidak ada? Tidak, ada filosofinya. Sambal Bisa anti diceritakan magar. dulu filosofinya? Jadi sambal anti magar itu kami beri nama sambal anti magar dikhususkan untuk teman-teman mungkin ya, mahasiswa yang tinggal di kosan yang mager buat sambal gitu kan. Sambalnya ini tuh spesial karena ada variasi, misalnya kemarin itu ada ikannya dicampur dengan ikan, jadi bisa langsung jadi ikan lauk begitu. Ikan sama cumi, ada 2 varian kemarin. Jadi itu orang-orang bisa langsung mengonsumsinya dengan nasi gitu. Kemarin kami di onboarding itu pelaksananya kita disuruh buat proposal. Kami merancang ide bisnis. Nah, kami dapatkan ide bisnis ini yang dua kelompok kan. Saya itu ada 10 ya. 10 orang. 10 mungkin orang. Bisa disebutkan supaya nantinya teman-teman kita bisa menonton. Iya, betul, karena saya hanya sebagai perwakilan dari teman-teman ya, dari 10 orang ini. Yang kelompok yang pertama itu saya sendiri kan, yang Outfit Sultan Sutra Sulawesi Selatan. Saya Mita Permatasari, kemudian ada Kurnia, ada Muhammad Syarul Yadi, siapa lagi itu kemarin? Ada Nur Fadila juga, Evita Lestari, kemudian Sambal Anti Magar, ada Jusman, ada Winarni Pujiastuti, ada Evi mungkin. Ya tadi sudah Evita Lestari. Kemudian siapa lagi? Putri Jessica Angel. Oke. Jadi itu 10 orang semuanya untuk 2 tim. Nur Afni Latif juga ada. Oke. Terus untuk produknya sendiri itu ada tadi Sultan apa? Outfit Sultan Sulawesi Selatan. Terus sambal anti mager. Ini sekalian promosi produk ya. Oke, mungkin itu dari Mita Permatasari. Saya lanjutkan ke Asira. Apa yang dapatkan ketika mengikuti kampus mengajar itu? Benefit yang saya dapatkan di kampus mengajar ini tentu yang pertama itu mendapatkan pengalaman langsung bertemu dengan siswa yang dimana siswanya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah di sini karakter saya juga dibentuk bagaimana untuk mengontrol emosi,
Dan juga di sini melatih kepemimpinan dan kerjasama tim. Nah, di program Kampus Mengajar di penempatan saya di Tanjung SD2 14 Baru Tanjung ada 3 orang, ada 3 rekan. Yang pertama saya sendiri, Asira Faradila. Kedua ada Adile Syam, dan yang ketiga ada Dery Kusumasari. Oke, mungkin itu dari program Kampus Mengajar. Oke, mungkin dari sekian banyaknya pengalaman, sekian banyaknya mungkin kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotorik, mungkin bisa sampai sekarang kan teman-teman sudah ada yang jadi alumni, sudah ada yang jadi peserta. Nah, manfaat yang paling teman-teman rasakan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini apa? Mungkin bisa dari Mita Permatasari. Baik, kalau untuk saya sendiri, manfaat yang paling luar biasa yang saya rasakan yaitu dorongan supaya nantinya saya itu bisa membuat usaha sendiri, bisnis sendiri gitu kan. Karena memang tujuan dari Wirausaha Merdeka ini supaya mahasiswa itu terdorong nantinya untuk membuka usaha sendiri, usaha mandiri seperti itu. Oke, lanjut mungkin bagaimana dengan Anti, apa yang dirasakan, manfaat apa sehingga Anti masih gagal move on dari program pertukaran mahasiswa Merdeka? Mungkin silakan nanti. Mungkin dari yang saya rasakan ya, Yeah. tentu kayak diri saya itu terupgrade, pengetahuan saya itu yang awalnya di sini masih stuck. Yeah, okay. Mungkin kembali dari saya itu sudah makin tinggi, bahwa soalnya ilmu pengetahuan itu bukan hanya sekedar itu saja ya? itu aja, cuman pasti ada yang lebih ya tinggi kan. lagi. Kita juga di sini juga mungkin saya bahwa saya ikut pertukaran berarti saya sudah mungkin sedikit lebih dari teman saya, tapi saya melihat diri lagi di sana, ternyata saya cuman sekecil itu di kampus orang yang sangat luar biasa ya, dengan kelebihan orang, dengan sarana dan prasarana, mungkin sarana dan prasarana, dosen yang lebih kompeten gitu ya. Dengan kemampuan itu saya tentu bahwa berpikir bahwa ternyata kemampuan saya masih perlu di-upgrade, masih perlu untuk ditingkatkan, masih perlu untuk menambah ilmu betul sekali. Begitu dari saya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai pengalaman. Nah, teman-teman biasanya bertanya-tanya, kenapa sih ingin ikut ini, ingin ikut itu? Mereka tidak tahu pengalaman apa yang didapatkan. Mungkin teman-teman bisa menceritakan sedikit gambaran pengalaman yang bisa mewakili dari program yang teman-teman ikuti. Mungkin bisa Anti terlebih dahulu. Dari pengalaman di situ kan kami terdiri dari 4 program ya kan. Ya, betul. Dari di kegiatan di situ ada kebinekaan, inspirasi, dan yang terakhir tadi kontribusi sosial. Betul. Ya kan. Dan yang paling tersimpan di pikiran saya itu yang kegiatan yang pertama tadi, kebinekaan itu kita berkunjung ke tempat-tempat yang sudah dipersiapkan oleh dosen modul Nusantara kita, untuk berkunjung ke tempat-tempat di mana kita akan belajar tentang hal-hal yang diangkat oleh dosen modul terhadap tempat-tempat yang mereka tuju itu. Salah satunya saya itu yang saya kunjungi itu Saung Angklung Ujo. Di situ saya mendapat pengetahuan baru tentang angklung, bermain angklung, sejarah angklung, betul. Bagaimana angklung sangat digemari di orang-orang yang berada di Jawa Barat, dan seberapa spesial sih angklung di Indonesia. Itu menurut saya tersimpan sih di memori saya. Berarti itu pengalaman menarik yang mungkin tidak akan pernah dilupakan. Mungkin berkat program pertukaran mahasiswa Merdeka, Sudarmianti bisa merasakan kampus Universitas Pendidikan Indonesia terletak di Jawa Barat, Bandung, dan mengeksplor banyak lokasi. Salah satunya tadi telah disebutkan oleh Sudarmianti. Mungkin bisa Mita Permatasari pengalaman yang menarik dari Wirausaha Merdeka. Mungkin silahkan. Baik, kalau saya pribadi ya, pengalaman menarik selama program itu, ya itu pada saat Expo. Expo ini ketika kita menampilkan produk kita di khalayak ramai. Jadi ada satu hari itu puncaknya acara ketika kita sudah melakukan proses produksi yang tadi onboarding, itu sekarang kita Expo ke Makassar, ke Unismu Makassar. Jadi kami ini di PT Pelaksana ya, Unismu Makassar. Karena setiap daerah itu ada PT Pelaksananya. Beda dengan program lain, kalau kami ini di khusus Sulawesi Selatan itu kampus pelaksananya kemarin Unismu Makassar. Jadi kami ke sana ada Expo
selama 1 hari. Di situ kami benar-benar kayak merasakan suatu hal yang baru karena produk yang sudah kami buat, yang kami rancang sendiri, ini tuh bisa dipamerkan dan diterima oleh pengunjung-pengunjung yang datang. Kemudian juri-juri juga welcome, dan alhamdulillahnya kemarin itu beberapa produk kami bahkan dibeli oleh pengunjung. Misalnya kayak outer Sultan itu ada yang beli, kemudian juga sambal anti magar juga banyak peminatnya. Dan kami kemarin ini ya dapat prestasi kategori terbaik satu publikasi media. Karena memang yang paling aktif akunnya itu ya ini kami dari mahasiswa Uniprima gitu ya, UMK Uniprima 2023. Keren. Yang paling menarik sih itu karena pada saat expo kan kita juga ada stand gitu kan, dan kita itu barang-barangnya dibawa dari Sengkang ke Makassar, terus dipamerkan. Iya, apakah langsung dijual atau gimana? Kita tuh dekorasi sendiri karena ada penilaian stand juga kan, jadi kita harus dekorasi sendiri, bawa barang-barangnya sendiri. Jadi itu tuh kayak pengalaman, kita harus tenteng bara. Tidak pakai lift, pakai tangga, naik ke lantai keberapa itu bawa barang. Dan itu tuh kayak pengalaman yang sebenarnya susah, tapi itu hal-hal yang nantinya kita rindukan di belakangan gitu kan. Betul sekali. Gitu. Nah, mungkin itu tadi pengalaman dari Mita Permatasari mengenai program Wira Usaha Merdeka. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, harapan teman-teman tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin bisa Asira, harapan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Harapan saya untuk program Kampus Mengajar ini semoga kedepannya tetap dipertahankan lagi, karena program ini bagi mahasiswa itu sangat berharga karena bisa memberikan benefit yang luar biasa. Contohnya di diri saya sendiri, bisa membentuk karakter. Disinilah saya membentuk karakter di Kampus Mengajar, bisa bertemu dengan siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Bahkan katanya dibayarkan ya, ada uang dari pemerintah untuk dialokasikan ke peserta program. Benar. Mungkin bisa Sudarmianti dari alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka, harapannya terkait program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini ingin apa supaya teman-teman kita yang belum pernah mengikuti program bisa mengikuti. Silakan. Mungkin harapan saya itu untuk kampus penerima ya kan. Kampus penerima mungkin lebih baik untuk mempersiapkan dengan baik begitu, di mana dia akan menerima mahasiswa dari luar ya kan. Mulai dari sarana dia di sana, dari tempat tinggal ya kan. Harus dengan keadaan aman, di mana mahasiswa harus merasakan keamanan berada di kampung orang. Mungkin itu hal yang perlu dipersiapkan. Dan untuk yang lainnya itu mungkin ini bukan untuk menyinggung ya, dari biaya hidup. Mungkin dari biaya hidup bisa ditingkatkan. Karena begini, saya pikirnya tuh begini, setiap daerah itu kan UMR-nya beda-beda kan, pendapatannya, terus keadaan ekonomi di daerah tersebut juga ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, benar sekali. Kalau disamaratakan kan itu akan merugikan satu pihak. Benar, gitu ya? Akan merugikan beberapa pihak, dan juga kesiapan dari mahasiswanya sendiri, mungkin dari dana pribadi begitu, pasti harus disediakan untuk jaga-jaga. Takutnya biaya hidup akan cair di waktu yang cukup lama atau biaya hidupnya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi ya kita harus mempersiapkan begitu. Tapi intinya dari bantuan biaya hidup ini pasti dicairkan, betul ya? Pasti akan dicairkan. Kalau dari saya sih, dari pengalaman ya alhamdulillah dicairkan. Meskipun ada sedikit kendala waktu. Beberapa teman saya pasti mendapatkan kendala, tapi untuk saya sendiri sesuai dengan jadwal ya. Mungkin Mita Permatasari, apa harapannya nanti terkait Wirausaha Merdeka? Apalagi kan sekarang sudah mulai dibuka pendaftarannya. Untuk angkatan ketiganya. Silakan Mita. Ya, jadi harapan saya untuk Wirausaha Merdeka selanjutnya terus menyala, karena memberikan peluang bagi mahasiswa untuk menuangkan ide-ide kreatifnya, berinovasi selanjutnya, membuka peluang usaha seperti itu. Kemudian
dana hibahnya kalau bisa misalnya dia itu ditambahkan lagi ya. Karena kan untuk membuat produk, proses produksi itu kan butuh yang namanya dana gitu. Kemarin kami alhamdulillah juga mendapat setelah proposal kami di ACC, karena kan itu setelah pembuatan proposal kami presentasikan, kemudian dinilai oleh tim penilai berapa dana yang bisa dialokasikan untuk produk kami, ya. Dan kalau menurut saya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Karena juga itu juga proses pencairannya lama. Jadi tentunya dari kami mahasiswa sendiri harus memakai dana pribadi. Tapi kalau dari saya itu tuh tidak apa-apa selagi kita niatnya mau mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Pasti kita harus berkorban kan, tenaga, materi, waktu juga kalau kita memang betul-betul mau mendapatkan yang namanya ilmu. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya untuk sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, saya ingin menjelaskan terkait bantuan biaya hidup. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman, tidak usah dijelaskan, disebutkan saja. Nah, supaya teman-teman kita tidak bertanya-tanya, tidak kebingungan, berapa sih biaya hidupnya? Kan biasanya teman-teman kita tidak ikut program ini itu karena takut harus nombok dan lain sebagainya. Mungkin bisa disebutkan dari Wirausaha Merdeka sekian totalnya atau per bulannya, begini dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Wirausaha Merdeka. Mungkin dari Asira dulu, berapa nominalnya? Mungkin dalam langsung semuanya gitu, totalnya. Oke. Biaya hidup dalam kampus mengajar dalam satu termin itu ada 3 juta. 3 juta. Kalau dalam 2 termin itu ada 6 juta. Jadi per bulannya itu sekitar 1,5. Oke, 1,5 juta dalam 1 bulan. Kalau Anti mungkin? Untuk biaya hidup mungkin saya minta maaf, tapi saya lupa ya. Lupa katanya teman-teman. Ya, intinya berapa gitu? Berapa ya? Sekitarannya mungkin 1,5 juta juga ya. Ya, 1,5 per bulan. Ya, tapi kan pencairannya itu 2 kali. 2 termin juga. 2 termin. Jadi awalnya tuh dicairkan selama untuk 3 bulan. Berarti dapat 4,5. Ya, 4,5. Jadi sisanya itu pas termin kedua. Pada bulan terakhir tepat kepulangan. Iya. Berarti kalau misalkan dijumlah teman-teman 1,5 kali 5 bulan itu dapat 7,5. Iya. Nah, itu teman-teman lumayan untuk teman-teman sendiri hidup di daerah kampus atau tempat teman-teman ditempatkan. Mungkin dari Mita Permatasari. Kalau untuk Wirausaha Merdeka itu berbeda ya dari program-program yang lain, karena di sini ada sistem yang namanya penerimaan hibah untuk proses produksi. Jadi untuk biaya hidup itu tidak ada, karena juga kita tidak seperti teman-teman yang lain ya harus setiap hari. Misalnya yang PMM harus ke luar kota, kemudian yang kampus mengajar harus setiap hari ke sekolah. Kalau kita tidak, pekerjaannya santai, bisa di kampus, diskusinya sehari-hari bisa di kampus atau di kafe-kafe gitu. Jadi tidak setiap hari kami harus ke Unismu Makassar. Kita juga tidak setiap hari di Unismu Makassar. Jadi kita terhitung kemarin itu hanya 3 kali kami ke Unismu Makassar pada saat expo pembukaan, kemudian yang pada saat presentasi bootcamp di situ pada saat kami presentasi proposal, kemudian yang terakhir kemarin expo, di situ kami expo. Jadi terhitung hanya 3 kali kami ke Unismu Makassar. Jadi untuk biaya hidup itu tidak ada, tapi yang kami terima untuk biaya hibah produk kami itu berbeda-beda. Jadi kalau outfit Sultan itu dapatnya kemarin 2.750.000. Kalau sambal anti magar itu sekitaran 1.800.000 ke 700 seperti itu. Jadi beda-beda tergantung dari programnya. Dari ide bisnisnya sih gitu. Berapa banyak, karena kalau sutra kan mahal. Betul sekali mahal. Jadi itu dipertimbangkan. Yang paling tinggi sih itu dapat 3 juta. 3 juta. Iya, gitu. Oke teman-teman. Jadi tadi hampir sama untuk kampus mengajar dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka itu per bulannya 1,5. Namun info yang saya dapatkan sekarang untuk Pertukaran Mahasiswa Merdeka naik 300.000, berarti jadi 1,8 per bulan untuk saat ini PMM 4. Dan dari Wirausaha sendiri itu ada hibahnya. Nah, tergantung produk yang dibuat. Nah, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita penutupan, yaitu saya ingin narasumber kita pada sore hari ini memberikan kata-kata motivasi, memberikan kata ajakan, dan mungkin bisa mempromosikan MBKM yang diikuti
melalui sebuah kalimat, dan mungkin bisa yang pertama Mita Permatasari. Silakan Mita. Ajakan untuk teman-teman ya. Betul, supaya teman-teman kita itu banyak yang ingin masuk dan bergabung di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, betul Silakan. sekali. Untuk teman-teman sekalian yang belum pernah mengikuti program MBKM, atau adik-adik ya yang mahasiswa baru nantinya, kalian harus, kalau menurut saya ya, kalian itu harus mencoba mengikuti program ini, karena program MBKM itu membuat candu. Contohnya saja saya ya, yang ikut kemarin pas semester 5 itu ikut Wirausaha Merdeka. Dan di semester ini ikut juga Kampus Mengajar Angkatan 7. Itu terjadi juga pada teman-teman yang lain. Banyak yang sudah mengikuti program MBKM dan pada semester selanjutnya dia mengikuti lagi. Jadi program MBKM itu memang membuat candu mahasiswa. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman harus mencoba sih, karena ini sebuah peluang yang kita dapatkan ketika kita menjadi mahasiswa. Belum tentu nantinya ketika kita tidak menjadi mahasiswa kita mendapatkan peluang yang seperti ini, begitu. Ya, betul sekali. Intinya dari pengalaman Mita Permatasari yang tercandu-candu ya, dalam program Wirausaha Merdeka. Nah, mungkin bisa dari Sudarmianti terkait ajakannya, mungkin kata-kata motivasi untuk teman-teman kita di lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan dan fakultas lain, bahkan di luar kampus Universitas Puan Rima Galatung, bisa mengajak teman-teman kita, mungkin bisa diberikan kata-kata motivasinya. Mungkin satu kalimat kata motivasi itu tercandu. Oh, bukan ya. Satu kalimatnya itu bertukar sementara bermakna selamanya. Waduh, bertukar sementara bermakna selamanya. Iya, sementara bertukar tapi maknanya tidak bisa dilupakan. Ya, butuh waktu yang sangat lama, tapi belum tentu akan terlupakan ya kan. Dari Erwin sendiri sebagai alumni juga dan juga Asira, pasti juga pengalamannya itu akan tertanam di dirinya. Apa sih pengalaman yang pernah dilewati tentu tidak akan mudah untuk dilupakan, malah akan terus dikenang dengan apalagi kita sudah dapat teman-teman yang baru di lokasi di daerah-daerah yang berbeda ya kan, tentu itu akan menyimpan sebuah kenangan. Menyimpan sebuah kenangan atau menyimpan sebuah HTS nih teman-teman. Oke, lanjut ke Asira, teman kita apalagi di Fakultas Ilmu Pendidikan yang tentu saja notabene seperti pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Indonesia yang notabene akan menjadi seorang guru. Nah, mungkin bisa memberikan motivasi supaya nantinya mereka, atau kata-kata mungkin sebuah kalimat supaya mereka bisa join masuk ke kampus mengajar. Silakan. Buat teman-teman dan adik-adik, jangan ragu untuk mengikuti MBKM karena di sini itu banyak benefit yang didapatkan, seperti yang dikatakan dari Saudari Mita, tercandu-candu. Saya sendiri di kampus mengajar itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, saking serunya, pengalamannya luar biasa, seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari ketiga narasumber kita terkait program pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, dan kampus mengajar yang tentunya menyimpan banyak kenangan, pengalaman, dan tentu saja seperti yang dikatakan Mita, tercandu-candu. Nah, itu yang nantinya bisa teman-teman dapatkan ketika mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, dan kampus mengajar. Dan masih banyak lagi program MBKM yang teman-teman bisa akses melalui laman MBKM sendiri. Baiklah, itulah tadi pengalaman terkait program pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, dan kampus mengajar yang dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan mungkin teman-teman masih ingin ikut dan ingin survive atau mencari pengalaman-pengalaman baru, bisa melihat di laman Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena masih banyak lagi program yang bisa teman-teman ikuti di laman tersebut. Dan tentu saja jangan lupa untuk menonton video ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Prima Edutainment. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya Erwin Aprilianto, Presiden BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Puan Rima Galatung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.